Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fania dengan NIM 2006006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul penggunaan model problem based learning berbantuan video Powtoon untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Prof. Dr. Wahyu Hidayat MPD yang telah memberikan arahannya pada saat proses penelitian ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Trisna Nugraha selaku dosen pembimbing 2 karena selalu meluangkan waktu memberi ilmu, bimbingannya, serta saran kepada peneliti agar lebih baik dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Baik, langsung saja kepada latar belakang masalah. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang ada. Namun, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kondisi ideal yang ada pada penelitian ini. Nah, keterampilan berpikir kritis sangat penting diterapkan sesuai dengan kurikulum 2013, yang mana salah satu keterampilan yang diajarkan di sekolah dasar adalah keterampilan berpikir tingkat lanjut. Nah, salah satunya yaitu keterampilan berpikir kritis. Nah, salah satu mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum 2013 yaitu matematika. Nah, matematika merupakan hal yang krusial dalam bidang pendidikan karena pada saat belajar matematika, siswa dapat menerapkan ide-ide dasar matematika untuk memecahkan permasalahan di dunia nyata serta dapat membantu siswa menjadi lebih mahir dalam berpikir kritis, kreatif, rasional, dan kooperatif, menurut Yolanda pada tahun 2018. Namun, pada kenyataannya, setelah saya melakukan studi pendahuluan ke sekolah dasar di salah satu kecamatan Ngampra, ternyata masih banyak beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Salah satunya, berpikir kritis itu ternyata belum diterapkan di kelas 3 sekolah dasar tersebut. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan mengartikulasikan atau menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan yang mereka temui pada saat proses pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, kurangnya media pembelajaran dalam mata pelajaran matematika. Nah, guru masih menerapkan metode ceramah, hanya menyampaikan materi saja gitu. Siswa hanya melihat buku LKS. Nah, hal ini menyebabkan beberapa siswa masih kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, ternyata pembelajaran di sekolah dasar tersebut masih berfokus kepada guru. Guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Hal ini yang menyebabkan siswa itu tidak aktif dan interaktif serta pasif gitu pada saat pembelajaran, sehingga siswa merasa bosan dan monoton pada saat proses pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu model problem based learning. Nah, dengan model ini pembelajaran tidak hanya berfokus atau berpusat pada guru saja, tetapi siswa ikut andil pada saat proses pembelajaran dengan berbantuan media ajar video Powtoon. Nah, video Powtoon ini adalah salah satu video animasi yang dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran yang lebih menarik. Nah, salah satunya video ini itu bisa mengatasi permasalahan siswa gitu ya. Manfaatnya dapat merangsang siswa untuk aktif, interaktif, serta melatih siswa untuk berpikir kritis dengan adanya gambar dan animasi materi yang telah disajikan di video Powtoon. Nah, setelah peneliti mengetahui kondisi nyata yang ada, peneliti merumuskan beberapa rumusan permasalahan menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan menerapkan model PBL berbantuan video Powtoon. Kemudian yang kedua, apakah ada peningkatan dengan
setelah mendapatkan pembelajaran dengan model problem based learning berbantuan video Powtoon, dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa setelah disajikannya pembelajaran dengan model problem based learning berbantuan video Powtoon. Selanjutnya ada tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses, apakah ada peningkatan, dan bagaimana respon guru dan siswa terhadap model problem based learning berbantuan video Powtoon untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu perpaduan antara data kuantitatif dan data kualitatif, menggunakan desain the explanatory sequential. Nah, di sini peneliti pertama-tama menganalisis dan mengolah data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan data kualitatif, kemudian yang terakhir disimpulkan atau diinterpretasikan. Nah, pada saat pengumpulan atau proses hasil data kuantitatif menggunakan desain one group, pretest, dan posttest design. Nah, terlihat di sini ada gambar OXO. Nah, itu merupakan desain one group, pretest, posttest gitu. Yang pertama adalah pretest awal yang dilakukan mengenai peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian X di sini adalah perlakuan atau treatment, yaitu suatu proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa dengan menggunakan model problem based learning berbantuan video Powtoon. Kemudian O yang terakhir yaitu post test. Nah, tes akhir kepada siswa setelah mendapatkan perlakuan mengenai meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada instrumen tes, yang kedua ada instrumen non-tes. Nah, yang pertama instrumen tes adalah peneliti menyebarkan atau memberikan soal mengenai kemampuan berpikir kritis siswa terhadap materi keliling dan luas bangun datar. Kemudian di instrumen non-tes ada lembar observasi, ada angket, dan ada wawancara mengenai penggunaan model PBL berbantuan video Powtoon untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Subjek dan lokasi penelitian ini mengambil siswa kelas 3 yang berjumlah 17 siswa di SDN Giri Raharja yang lokasinya di Kampung Epen, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di sini ada proses penerapan menggunakan model problem based learning melalui 5 tahapan. Ya, tahap pertama orientasi siswa pada masalah. Di sini guru memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang ada dengan memberikan atau menyajikan video animasi Powtoon. Kemudian tahap kedua mengorganisasikan peserta didik. Di sini guru membantu siswa untuk memahami permasalahan yang telah diberikan. Kemudian ada tahap 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru membimbing siswa untuk melakukan pengumpulan data atau memecahkan suatu permasalahan yang telah diberikan. Kemudian tahap keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya atau laporan yang telah dikerjakan oleh siswa. Di sini guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah dengan membantu mereka untuk menyampaikan hasil dari diskusi mereka. Kemudian yang kelima, tahap kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang telah dilalui oleh siswa dan guru itu sendiri. Setelah melalui tahapan model problem based learning berbantuan video Powtoon, keluarlah ada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Nah, uji ini menggunakan 4 uji. Yang pertama ada uji normalitas, uji priority test, uji Engen, dan uji Cohen.
Yang pertama ada uji normalitas. Seperti yang terlihat pada tabel, nilai signifikan pretest yaitu adalah 0,622. Kemudian nilai signifikan posttest yaitu 0,602. Yang artinya kedua nilai pretest dan posttest ini itu lebih dari 0,05. Yang artinya kedua nilai tersebut adalah berkontribusi normal. Yang kedua ada uji Peiriti test. Nah, uji ini menggunakan dua hipotesis. Yang pertama ada HO jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian ada HA, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Terlihat pada tabel Peiriti test tersebut, nilai signifikan antara pretest dan posttest yaitu 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Hipotesisnya ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dan posttest dan adanya pengaruh peningkatan kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya uji Engen. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan nilai pretest awal yang telah dikerjakan oleh siswa yaitu dengan nilai rata-rata 63,5. Kemudian adanya perubahan yang signifikan menjadi 84,7 dengan nilai skor ideal yaitu 35,3 dan hasil Engen dengan skor yang diperoleh adalah 0,62, yang artinya nilai ini itu termasuk ke kategori interpretasi Engen sedang. Kemudian di sini ada nilai Engen skor persen diraih sebesar 62% dengan kategori cukup efektif. Nah, uji yang terakhir menggunakan uji Cohen FXD. Nah, di sini terlihat dari histogram grafik di atas, terlihat nilai rata-rata pretest adalah 63,5 dengan standar deviasi 10,8. Sedangkan nilai posttest dengan rata-rata sebesar 84,7 dengan nilai standar deviasi 13,5. Setelah dihitung, hasilnya yaitu 1,826. Jika diinterpretasikan, hasil tersebut termasuk ke kategori sangat besar atau very large, yang artinya menunjukkan bahwa nilai pretest dan posttest terjadi suatu perbedaan dan dampak yang sangat besar serta signifikan. Selanjutnya ada respon guru dan siswa terhadap penggunaan model problem based learning berbantuan video Powtoon. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada guru kelas 3, guru kelas 3 merasa sangat terbantu dengan adanya model PBL. Jadi, pembelajaran tidak hanya berfokus kepada guru, tapi juga dengan mengajak siswa untuk aktif dan interaktif. Selain itu juga, guru juga merasa sangat terbantu saat menyampaikan materi dengan video animasi video Powtoon. Terlihat juga respon siswa, sebanyak 50% siswa menjawab setuju bahwa dengan menggunakan video animasi Powtoon dapat membantu siswa untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama, penggunaan model PBL berbantuan video Powtoon efektif dalam menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan interaktif saat kegiatan belajar mengajar berlangsung pada materi keliling dan luas bangun datar. Hal tersebut dilihat pada saat proses pembelajaran dan respon siswa selama pembelajaran berlangsung. Siswa terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, simpulan yang kedua, pada awalnya keterampilan berpikir kritis di kelas 3 itu masih rendah. Namun setelah menerapkan model PBL berbantuan video Powtoon, terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi keliling dan luas bangun datar. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji normalitas, t-test, Engen, dan uji Cohen yang terdapat peningkatan yang signifikan. Siswa pun
sudah mampu mengerjakan soal yang diberikan dengan baik, sehingga temuan tersebut menunjukkan signifikansi dan hipotesis yang diajukan yaitu diterima. Kemudian kesimpulan yang terakhir, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran matematika dalam materi keliling dan luas bangun datar menggunakan model PBL berbantuan video Powtoon itu memberikan respon yang baik serta positif. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terhadap hasil penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.